Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti selalu diuji lebih berat dari orang lain? Tapi anehnya, setiap kali berada di titik paling gelap, jalan keluar selalu muncul. Pernahkah rizki datang tepat saat kamu sudah hampir menyerah, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongmu bangkit? Jika kamu lahir dengan weton wage, jangan kaget, karena menurut kepercayaan leluhur Jawa, ada penjaga gaib yang berjalan bersamamu sejak lahir. Mereka tidak berbicara, tidak menampakkan diri, namun mengubah arah nasibmu perlahan, hingga suatu hari hidupmu tak lagi sama. Tidak semua orang ditakdirkan memahami rahasia hidupnya sendiri. Ada yang berjalan lurus tanpa gangguan, namun ada pula yang hidupnya penuh tikungan, jatuh bangun, dan keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika. Leluhur Jawa percaya, semakin berat ujian seseorang, semakin besar pula sesuatu yang sedang dipersiapkan untuknya. Lalu, mengapa pemilik weton wage sering mengalami nasib seperti ditahan, diuji, lalu tiba-tiba ditarik naik? Apakah ini sekadar kebetulan atau ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja dalam diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, serta perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan ini, mari kita luruskan niat dan membuka pikiran dengan penuh kebijaksanaan. Apa yang akan dibahas bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengagungkan hal-hal gaib, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan leluhur Nusantara. Semoga cerita ini menjadi pengingat agar kita selalu rendah hati, bersyukur, dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam perhitungan Jawa kuno, weton wage bukanlah weton yang tampak mencolok di permukaan. Mereka jarang tampil sebagai sosok paling menonjol, jarang memamerkan kemampuan, dan hampir selalu memilih diam ketika orang lain sibuk membuktikan diri. Namun justru disitulah letak keanehannya. Leluhur percaya, apa yang tenang belum tentu lemah, dan apa yang tidak bersuara seringkali menyimpan kekuatan paling besar. Pemilik weton wage dikenal memiliki watak sabar yang tidak biasa. Bukan sabar karena pasrah, melainkan sabar karena mampu menahan diri. Mereka bisa menelan kekecewaan tanpa banyak mengeluh, menunda keinginan demi tanggung jawab, dan bertahan di situasi yang membuat orang lain menyerah lebih cepat. Di mata dunia, ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal bagi alam, kesabaran seperti ini adalah tanda kesiapan. Ada satu ciri khas yang hampir selalu muncul pada weton wage. Hidupnya tidak pernah lurus. Sejak muda, mereka sering dihadapkan pada keadaan yang memaksa untuk dewasa lebih cepat. Entah harus menanggung beban keluarga, menghadapi keterbatasan ekonomi, atau menelan kegagalan yang terasa tidak adil. Namun anehnya, setiap luka itu tidak membuat mereka hancur, justru membentuk lapisan demi lapisan batin yang jarang disadari. Leluhur Jawa meyakini bahwa weton wage memiliki daya tahan jiwa yang tinggi. Mereka bisa berada di tengah tekanan tanpa kehilangan arah. Bahkan ketika tidak tahu harus melangkah kemana, mereka tetap berjalan. Perlahan, ragu-ragu, namun tidak berhenti. Dan di dunia spiritual, sikap inilah yang disebut sebagai tanda orang yang dijaga. Banyak pemilik weton wage merasa hidupnya sering tertahan. Usaha seperti selalu hampir berhasil, namun belum benar-benar meledak. Rezeki datang, tapi langsung habis untuk kebutuhan. Kesempatan muncul, lalu menghilang. Ini bukan hukuman, kata leluhur, melainkan proses penguatan batin. Seperti besi yang ditempa berkali-kali sebelum menjadi pedang, weton wage ditempa melalui kesabaran. Watak rendah hati juga menjadi ciri kuat weton wage. Saat berhasil, mereka cenderung diam. Saat gagal, mereka menyalahkan diri sendiri, bukan keadaan. Sifat inilah yang membuat mereka sering tidak terlihat, namun justru disukai oleh energi yang lebih halus. Dalam kepercayaan lama, kesombongan adalah pintu tertutup, sedangkan kerendah hati adalah jalan yang terbuka. Maka jangan heran jika banyak weton wage yang baru disadari nilainya ketika waktunya tiba.
Ketika satu demi satu ujian terlewati, ketika kesabaran mencapai batasnya, dan ketika batin sudah cukup kuat untuk menerima lebih. Disinilah cerita besar mereka perlahan dimulai. Karena bagi pemilik weton wage, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling siap saat pintu itu akhirnya dibuka. Salah satu pertanyaan paling sering muncul dari pemilik weton wage adalah satu hal sederhana namun menyakitkan. Kenapa hidup saya terasa selalu tertinggal? Saat teman sebaya sudah mapan, sudah stabil, bahkan sudah menikmati hasil kerja kerasnya, pemilik weton wage sering masih berjuang dari nol. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, melainkan karena hidup seakan menahan langkah mereka 1 detik lebih lama. Dalam pandangan leluhur Jawa, keterlambatan ini bukan kutukan, justru sebaliknya. Weton wage dipercaya membawa energi yang tidak boleh naik terlalu cepat, karena jika dipaksa melesat sebelum waktunya, mereka justru akan jatuh lebih keras. Maka, alam memilih cara lain, menunda, menguji, dan memperkuat dari dalam. Pemilik weton wage sering diberi rezeki kecil lebih dulu, bukan untuk dinikmati, melainkan untuk diuji pengelolaannya. Apakah mereka sabar? Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka tetap rendah hati saat mendapat sedikit kelegaan? Dari sinilah seleksi batin berlangsung tanpa disadari. Ada pola yang berulang. Usaha hampir berhasil, tapi gagal di detik terakhir. Kesempatan sudah di depan mata, tapi direbut orang lain. Doa terasa didengar, namun jawabannya selalu tertunda. Ini membuat banyak weton wage hampir menyerah. Mereka mulai membandingkan diri dengan orang lain, mempertanyakan keadilan hidup, bahkan diam-diam menyalahkan takdir. Di titik inilah ujian sesungguhnya terjadi. Leluhur percaya, siapapun yang menyerah di fase ini tidak akan pernah melihat pintu berikutnya. Yang tidak banyak diketahui orang, weton wage menyimpan kekuatan bangkit yang aneh. Meski berkali-kali jatuh, selalu ada tenaga sisa untuk berdiri lagi. Selalu ada harapan kecil yang membuat mereka mencoba sekali lagi. Dan justru dari upaya-upaya kecil itulah jalur besar mulai terbentuk. Leluhur menyebut fase ini sebagai ngendap. Seperti air keruh yang harus didiamkan agar jernih, hidup weton wage perlu waktu agar arah dan tujuannya terlihat jelas. Mereka yang sukses terlalu cepat sering lupa diri, sementara weton wage dipaksa mengenal rasa gagal, kehilangan, dan penantian lebih dulu. Semua itu membentuk pondasi yang tidak mudah runtuh. Maka, ketika waktunya tiba, dan ini sering terjadi di usia yang tidak disangka, perubahan hidup weton wage terasa drastis. Rezeki datang tidak setetes, tapi mengalir. Kesempatan tidak lagi mengetuk, melainkan membuka lebar. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai bertanya-tanya. Dan di saat itulah, banyak weton wage baru menyadari satu hal penting. Mereka tidak telat sukses. Mereka hanya dipersiapkan lebih lama agar saat sukses datang, mereka siap menjaganya, bukan sekedar menikmatinya. Dalam kepercayaan Jawa kuno, tidak semua manusia berjalan sendirian di dunia ini. Beberapa orang, terutama pemilik weton wage, dipercaya membawa ikatan batin dengan leluhur yang belum sepenuhnya terputus. Ikatan ini bukan dalam bentuk rupa yang menakutkan, bukan pula untuk disembah atau dipuja. Leluhur menyebutnya sebagai penjogo warisan doa. Penjogo pertama ini sering disebut sebagai khodam leluhur. Namun kata khodam di sini bukanlah makhluk yang hadir karena ritual tertentu. Ia terbentuk dari doa panjang, tirakat, dan laku hidup para pendahulu yang pernah hidup dengan kejujuran, kesabaran, dan pengorbanan. Doa-doa itu tidak hilang, ia mengendap, menunggu, lalu mengikuti garis keturunan yang dianggap mampu memikulnya. Pemilik weton wage sering menjadi titik jatuhnya warisan ini.
bukan karena mereka paling hebat, melainkan karena jiwanya cukup kuat untuk menanggung beban yang tidak terlihat. Itulah sebabnya, sejak kecil, banyak weton wage yang hidupnya terasa berat tanpa alasan jelas. Seolah ada tanggung jawab besar yang belum mereka pahami, namun sudah harus mereka jalani. Khodah leluhur tidak bekerja dengan cara memberi kekayaan instan. Ia tidak datang membawa harta atau jabatan. Tugasnya jauh lebih sunyi, melindungi dari kehancuran besar. Banyak weton wage yang lolos dari kecelakaan, terhindar dari keputusan fatal, atau selamat dari situasi yang seharusnya menghancurkan hidup mereka. Saat ditanya bagaimana bisa selamat, jawabannya sering sama. Entah, rasanya seperti diarahkan. Penjaga ini bekerja dalam diam. Ia tidak menampakkan diri, tidak meminta imbalan, dan tidak suka dipanggil-panggil. Justru ketika pemilik weton wage terlalu penasaran atau berusaha memaksakan hubungan dengannya, ikatan itu bisa melemah. Leluhur selalu mengingatkan, yang dijogo adalah hidupnya, bukan egonya. Ada tondo-tondo halus kehadiran penjogo ini. Hati terasa berat saat akan mengambil keputusan buruk. Tubuh mendadak lelah saat berada di tempat yang tidak baik, atau perasaan gelisah tanpa sebab yang akhirnya menyelamatkan dari kesalahan besar. Semua itu sering diabaikan sebagai perasaan biasa, padahal bagi yang peka, itulah peringatan lembut dari penjogo leluhur. Namun penjogo ini tidak akan selamanya aktif ketika pemilik weton wage mengabaikan nilai hidup yang diwariskan. Ketika seseorang mulai sombong, lupa bersyukur, atau menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi, ikatan itu perlahan menipis. Bukan karena penjogo pergi, melainkan karena manusia itu sendiri menjauh dari jalurnya. Leluhur percaya, selama pemilik weton wage masih menjaga adab, kejujuran, dan kesabaran, penjogo ini akan tetap ada. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, namun ia memastikan satu hal, pemiliknya tidak akan hancur sebelum waktunya. Dan dari perlindungan inilah, jalan menuju perubahan nasib perlahan terbuka, bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan ketepatan yang sering membuat orang berkata, "Kok bisa pas sekali?" Padahal bagi leluhur itu bukan kebetulan. Itu adalah penjagaan yang bekerja tepat waktu. Sebagian besar pemilik weton wage tidak pernah benar-benar sadar bahwa mereka sedang dijaga. Bukan karena penjaganya lemah, melainkan karena tandanya terlalu halus untuk dipahami dengan logika biasa. Leluhur Jawa percaya, sesuatu yang bekerja di tingkat batin memang jarang datang dengan suara keras. Ia hadir dalam bentuk rasa, firasat, dan kejadian-kejadian kecil yang sering dianggap sepele. Salah satu tanda paling umum adalah selamat dari sesuatu yang seharusnya mencelakakan. Entah itu kecelakaan yang nyaris terjadi, keputusan fatal yang tiba-tiba dibatalkan, atau pertemuan yang batal tanpa alasan jelas, namun justru menyelamatkan hidup. Banyak weton wage baru menyadari keanehan ini setelah semuanya berlalu. Saat ditarik ke belakang, barulah muncul pertanyaan. Seandainya waktu itu tetap terjadi, apa yang akan terjadi pada hidupku sekarang? Tanda berikutnya adalah rezeki yang datang di saat paling genting. Ketika tabungan habis, pintu terasa tertutup, dan harapan mulai menipis, tiba-tiba ada saja jalan yang terbuka. Bisa lewat orang yang lama tak memberi kabar, kesempatan kecil yang terasa tidak penting, atau bantuan tak terduga dari arah yang sama sekali tidak direncanakan. Bukan berlimpah, tapi cukup untuk bertahan. Leluhur menyebut ini sebagai rezeki penahan jatuh. Ada pula tanda berupa perasaan tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Hati mendadak berat saat hendak melangkah, pikiran gelisah meski semuanya terlihat baik-baik saja. Banyak weton wage menabaikan perasaan ini karena dianggap berlebihan.
Namun berkali-kali terbukti ketika perasaan itu diikuti, masalah besar bisa dihindari. Sebaliknya, ketika diabaikan, penyesalan sering datang belakangan. Menariknya, tanda-tanda ini hampir selalu muncul ketika pemilik weton wage berada di persimpangan penting hidupnya. Saat akan memilih jalan yang salah, penjagaan terasa lebih kuat. Saat akan melukai diri sendiri, baik secara fisik maupun batin, rasa tidak nyaman muncul sebagai pengingat. Namun karena tidak berwujud, banyak yang menganggapnya hanya sugesti atau ketakutan semata. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa penjaga sejati tidak memerintah, melainkan mengingatkan. Ia tidak memaksa manusia untuk patuh, ia hanya memberi sinyal. Pilihan tetap berada di tangan pemilik hidup itu sendiri. Inilah sebabnya, tidak semua weton wage berakhir baik. Mereka yang terlalu sering mengabaikan tanda, perlahan kehilangan kepekaannya. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan, menunggu tanda yang spektakuler. Padahal penjagaan sejati justru hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Rasa ragu sesaat, kejadian kecil yang mengubah rencana, atau suara hati yang meminta berhenti sejenak. Semakin sering tanda ini diabaikan, semakin sunyi ia terdengar. Namun bagi weton wage yang mulai belajar peka, tanda-tanda itu menjadi kompas hidup. Mereka tidak selalu tahu kemana harus pergi, tapi mereka tahu kemana tidak boleh melangkah. Dan dari penghindaran-penghindaran kecil itulah hidup mereka perlahan menjauh dari kehancuran dan mendekat pada perubahan besar. Leluhur selalu berpesan, yang dijaga bukan orang yang paling kuat, melainkan orang yang mau mendengarkan. Dan bagi pemilik weton wage, kemampuan mendengarkan itulah kunci yang sering dilupakan. Padahal justru itulah yang menjaga mereka tetap berdiri hingga hari ini. Dalam ajaran Jawa kuno, alam bukan sekedar tempat manusia hidup. Alam adalah makhluk besar yang bernapas, mendengar, dan merespon laku manusia. Bagi pemilik weton wage, hubungan dengan alam dipercaya jauh lebih kuat dibandingkan weton lainnya. Seolah sejak lahir, mereka membawa frekuensi yang mudah selaras dengan gerak semesta. Leluhur menyebut penjaga kedua ini sebagai energi alam penarik rizki. Ia bukan sosok yang berwujud, melainkan arus halus yang bekerja melalui tanah, air, arah angin, dan waktu yang tepat. Itulah sebabnya, banyak weton wage merasa hidupnya bergerak lambat, namun selalu menemukan celah ketika orang lain buntu. Bukan karena kecerdikan semata, melainkan karena selaras dengan ritme alam. Perhatikan satu pola yang sering terjadi. Pemilik weton wage kerap mendapat rizki dari hal-hal yang dekat dengan unsur alam. Ada yang berhasil di pertanian, perdagangan hasil bumi, properti, kuliner, perikanan, atau usaha yang membutuhkan kesabaran dan proses. Mereka jarang kaya dari spekulasi cepat. Namun ketika sudah berjalan, hasilnya tahan lama. Energi alam ini bekerja paling kuat ketika pemilik weton wage menjalani hidup dengan laku yang sederhana. Tidak rakus, tidak tergesa-gesa, dan tidak memaksa. Setiap kali mereka memaksa hasil instan, arus ini justru melemah. Sebaliknya, ketika mereka menerima proses dan merawat apa yang ada, alam seperti membuka satu jalur kecil demi jalur kecil. Ada momen-momen tertentu di mana energi ini terasa sangat nyata. Saat seseorang hampir menyerah pada usaha kecilnya, tiba-tiba ada pelanggan tetap. Saat modal hampir habis, datang tawaran kerjasama. Saat ide terasa buntu, muncul inspirasi dari kejadian sepele. Leluhur menyebut ini sebagai jawaban alam atas ketekunan. Namun energi ini juga memiliki sifat mendidik. Ia tidak datang kepada mereka yang serakah atau merusak. Ketika pemilik weton wage mulai melanggar keseimbangan, menipu, merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, energi ini bisa berbalik melemah, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peringatan agar kembali seimbang. Banyak weton wage tidak sadar bahwa rizkinya sering datang melalui jalan memutar. Tidak langsung berupa uang besar,
tetapi berupa relasi, pengalaman, dan kesempatan belajar. Dari sanalah pondasi rizki jangka panjang dibangun. Mereka yang sabar mengelolanya, perlahan merasakan hidup yang lebih stabil dan aman. Leluhur Jawa percaya, alam hanya berpihak pada mereka yang menghormatinya. Dan bagi pemilik weton wage, penghormatan itu bukan melalui ritual rumit, melainkan melalui sikap hidup. Bekerja dengan jujur, tidak merusak, dan tahu kapan harus berhenti. Ketika keseimbangan ini terjaga, energi alam bekerja seperti penjaga tak terlihat yang mengarahkan rizki ke jalan mereka. Pada titik ini, banyak weton wage mulai menyadari satu hal penting. Rizki mereka bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal selaras atau tidak dengan alam. Dan ketika keselarasan itu tercapai, rizki datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai hasil yang terasa pantas diterima. Di balik ketenangan sing sering terlihat dari luar, pemilik weton wage hampir selalu nyimpen perang besar di dalam dirinya sendiri. Inilah sisi sing jarang dibicarakan, bahkan sering mereka sembunyikan rapat-rapat. Mereka terbiasa tersenyum saat hati lelah, terbiasa mengatakan tidak apa-apa ketika batin sudah hampir runtuh. Konflik batin ini tidak datang sekali dua kali, ia muncul berulang, seakan hidup terus menguji ketahanan jiwa. Pemilik weton wage sering merasa capek tanpa sebab yang jelas. Tubuh bisa istirahat, namun pikiran tidak pernah benar-benar diam. Ada beban tak terlihat yang terus menekan, membuat mereka sulit merasa benar-benar ringan. Salah satu konflik terbesar adalah rasa sendirian. Meski dikelilingi orang, weton wage kerap merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Ketika bercerita, sering dianggap terlalu sensitif. Ketika diam, dianggap tidak punya masalah. Akhirnya mereka memilih memendam semuanya sendiri. Leluhur Jawa percaya, konflik ini muncul karena pemilik weton wage memiliki kedalaman batin di atas rata-rata. Mereka tidak hanya memikirkan apa yang tampak, tetapi juga makna di baliknya. Setiap keputusan dipikirkan panjang, setiap kegagalan direnungkan terlalu dalam. Di satu sisi, ini membuat mereka bijak. Di sisi lain, ini menjadi sumber kelelahan jiwa. Ada fase di mana pemilik weton wage mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Mereka bertanya dalam diam, apakah semua kesabaran ini akan ada hasilnya? Mengapa aku harus sekuat ini sementara orang lain terlihat lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diucapkan, namun terus berputar di kepala terutama di malam hari saat segalanya sunyi. Konflik batin ini sering memuncak saat pemilik weton wage berada di persimpangan besar hidupnya. Saat harus memilih antara bertahan atau melepaskan, antara melanjutkan atau menyerah. Di titik ini, mereka bisa terlihat sangat tenang dari luar, padahal di dalamnya 1000 kemungkinan sedang bertabrakan. Menariknya, justru konflik inilah yang menjadi batu asah jiwa. Leluhur Jawa percaya, jiwa sing sering berkonflik bukan jiwa sing lemah, melainkan jiwa sing sedang ditempa. Setiap keraguan melatih kewaspadaan, setiap rasa lelah melatih kejujuran pada diri sendiri. Perlahan konflik batin ini membentuk ketahanan yang tidak dimiliki banyak orang. Namun ada peringatan penting, konflik sing terus dipendam tanpa disadari bisa berubah menjadi keputusasaan. Karena itu, leluhur selalu mengajarkan agar pemilik weton wage belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Menerima bahwa lelah itu nyata, bahwa ragu itu manusiawi, dan bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Pada tahap ini, banyak weton wage mulai memahami satu hal pahit namun penting. Mereka tidak diuji untuk hancur, melainkan diuji untuk mengenal batas dirinya sendiri. Dan dari pengenalan itulah, mereka mulai belajar kapan harus bertahan, kapan harus berhenti, dan kapan harus mempercayakan sisanya pada Yang Maha Kuasa. Konflik batin ini belum berakhir. Justru inilah gerbang menuju ujian berikutnya. Ujian yang akan menentukan apakah penjagaan yang selama ini ada akan semakin kuat atau perlahan menjauh. Karena bagi pemilik weton wage, kemenangan terbesar bukan mengalahkan dunia, melainkan menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika penjaga pertama melindungi dari kehancuran dan penjaga kedua membuka jalan rezeki, maka penjaga ketiga inilah yang paling sunyi namun paling menentukan, pendamping spiritual kesabaran. Ia tidak terlihat, tidak terasa seperti pertolongan,
bahkan sering disalahpahami sebagai nasib buruk. Padahal justru dialah yang membuat pemilik weton wage mampu bertahan ketika orang lain sudah lama menyerah. Kesabaran yang dimiliki weton wage bukanlah kesabaran biasa. Ia bukan diam tanpa perlawanan, bukan pula pasrah tanpa harapan. Kesabaran ini adalah kemampuan untuk tetap berjalan meski hati lelah, tetap berbuat baik meski tidak dihargai, dan tetap percaya meski bukti belum terlihat. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai tahan batin, kemampuan jiwa untuk tidak runtuh oleh waktu. Pendamping spiritual ini bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak mempercepat hasil, justru sering memperlambat segalanya. Bagi banyak weton wage, inilah fase paling menyiksa. Mereka melihat orang lain melesat, sementara hidup mereka terasa berjalan di tempat. Namun justru disinilah kesabaran ditempa hingga ke lapisan terdalam. Ada saat-saat di mana pemilik weton wage merasa kesabarannya seperti dimanfaatkan. Terlalu sering mengalah, terlalu sering memahami, terlalu sering menunda keinginan sendiri demi orang lain. Di titik ini muncul bisikan batin yang berbahaya. Untuk apa terus sabar kalau hasilnya tidak pernah datang? Inilah ujian paling sunyi, karena tidak terlihat oleh siapapun selain dirinya sendiri. Leluhur percaya, pendamping kesabaran hadir bukan untuk membuat hidup mudah, melainkan untuk menguji kematangan jiwa. Sebab kekayaan, baik harta maupun kedudukan, tanpa kesabaran hanya akan melahirkan kehancuran. Banyak orang jatuh bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak sanggup menunggu dan mengelolanya. Pada fase ini, penjaga ketiga mengajarkan satu pelajaran berat. Tidak semua perjuangan harus segera dibalas. Ada kebaikan yang harus matang lebih dulu. Ada usaha yang harus diuji oleh waktu. Dan ada manusia yang harus cukup dewasa sebelum menerima lebih. Kesabaran menjadi saringan. Siapa yang tulus akan bertahan. Siapa yang mengejar cepat akan gugur. Menariknya, saat kesabaran weton wage mencapai batasnya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi mudah goyah oleh ucapan orang lain, tidak lagi tergesa mengejar pengakuan. Disinilah pendamping spiritual bekerja paling kuat. Bukan dengan memberi, tetapi dengan menguatkan dari dalam. Dan ketika batin sudah kokoh, hasil mulai mendekat dengan sendirinya. Namun penjaga ini juga paling mudah dilemahkan. Ketika kesabaran berubah menjadi amarah yang dipelihara, atau iri yang dibiarkan tumbuh, pendamping ini perlahan menjauh. Bukan karena meninggalkan, tetapi karena kesabaran itu sendiri telah ditinggalkan. Di akhir fase ini, banyak weton wage sampai pada satu kesadaran pahit, namun membebaskan. Kesabaran bukan berarti kalah, melainkan cara alam memastikan kita tidak salah langkah saat menang. Dan tanpa disadari, setelah kesabaran benar-benar matang, hidup mulai bergerak menuju fase berikutnya. Fase di mana ujian tidak lagi sekadar menahan, melainkan menjatuhkan. Karena setelah mampu bersabar, jiwa weton wage diuji. Apakah ia juga mampu bangkit saat segalanya runtuh? Hampir tidak ada pemilik weton wage yang lolos dari satu fase ini. Fase yang tidak pernah diceritakan dengan bangga. Fase yang bahkan sering disembunyikan dari keluarga terdekat. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai titik jatuh. Saat hidup seakan sengaja menjatuhkan seseorang tepat di bagian paling rapuh dari jiwanya. Titik jatuh ini tidak selalu berupa kebangkrutan besar atau kehilangan yang dramatis. Kadang ia hadir perlahan, melalui kelelahan yang menumpuk, harapan yang satu persatu patah, dan rasa percaya diri yang terkikis tanpa disadari.
Sampai suatu hari, pemilik weton wage terbangun dengan satu perasaan asing. Kosong. Bukan sedih, bukan marah, melainkan hampa. Bagi sebagian weton wage, titik jatuh ini berupa kehilangan kepercayaan. Kepercayaan pada orang lain, pada usaha yang dibangun bertahun-tahun, bahkan pada dirinya sendiri. Mereka mulai bertanya, "Untuk apa aku bertahan selama ini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun mampu menghancurkan fondasi batin yang selama ini dijaga dengan susah payah. Inilah fase di mana penjaga terasa paling jauh. Doa terasa hampa, usaha seperti tidak berbuah. Lingkungan terasa sunyi meski ramai. Banyak weton wage merasa seperti ditinggalkan, padahal sejatinya mereka sedang dibiarkan berjalan sendiri untuk pertama kalinya. Leluhur percaya, ini bukan hukuman, melainkan ujian kedewasaan terakhir sebelum perubahan besar. Di titik ini, banyak yang hampir menyerah. Ada yang benar-benar berhenti bermimpi. Ada yang memilih hidup sekadar bertahan, tanpa arah. Bahkan ada yang mulai membenci kesabarannya sendiri, merasa semua pengorbanan hanya sia-sia. Inilah momen paling berbahaya, karena satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya, entah menuju kehancuran atau kebangkitan. Namun justru disinilah rahasia besar weton wage tersembunyi. Saat segalanya runtuh, saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, muncul satu kekuatan terakhir, kejujuran pada diri sendiri. Banyak weton wage yang akhirnya menangis sendirian, mengakui kelelahan, mengakui ketakutan, dan mengakui bahwa mereka tidak sekuat yang selama ini mereka pura-purakan. Leluhur menyebut momen ini sebagai bali ing jero, kembali ke dalam diri saat topeng jatuh dan jiwa berdiri apa adanya. Aneh tapi nyata, justru setelah kejujuran ini muncul hidup berhenti menekan. Tidak langsung membaik, tetapi tidak lagi menghantam. Seolah alam menunggu satu hal itu saja, kejujuran. Tidak semua weton wage mampu melewati fase ini. Mereka yang menolak melihat ke dalam diri, yang memilih menyalahkan dunia, sering terjebak lebih lama. Namun mereka yang berani menerima luka, meski dengan langkah tertatih, mulai merasakan sesuatu berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam. Cara memandang hidup bergeser, prioritas berubah. Harapan tidak lagi liar, tapi lebih jujur. Dan disitulah letak keajaibannya. Setelah titik jatuh terdalam, pemilik weton wage yang bertahan tidak lagi sama. Mereka mungkin masih miskin, masih gagal, masih belum berhasil. Namun jiwanya tidak lagi rapuh. Mereka tidak mudah runtuh oleh omongan, tidak mudah patah oleh penolakan. Seperti tanah yang retak sebelum hujan besar turun. Titik jatuh ini hampir menghancurkan. Namun bagi weton wage yang bertahan, ia justru menjadi fondasi paling kuat. Karena setelah segaranya diambil, setelah semua ilusi runtuh, hidup akhirnya siap memberikan sesuatu yang nyata. Dan tanpa disadari, di balik kejatuhan itu, momentum sedang bersiap bergerak. Setelah titik jatuh yang hampir menghancurkan segalanya, pemilik weton wage sering memasuki fase yang aneh. Hidup belum benar-benar membaik, namun tidak lagi terasa menghimpit. Tekanan yang dulu seperti menekan dari segala arah, kini berubah menjadi ruang sunyi. Cukup untuk bernapas, cukup untuk berpikir. Disinilah penjaga keempat mulai bekerja, penarik momentum. Leluhur Jawa percaya, momentum tidak datang dengan suara keras. Ia tidak selalu berupa peluang besar atau keberuntungan mencolok. Justru sebaliknya, ia hadir sebagai kejadian kecil yang terasa biasa, namun ketika diikuti membawa dampak besar. Inilah sebabnya banyak weton wage merasa hidupnya berubah bukan karena satu peristiwa besar, melainkan karena serangkaian keputusan kecil yang terasa tepat waktu. Penarik momentum bekerja saat batin sudah cukup jujur dan tidak lagi dikuasai ambisi berlebihan. Setelah titik jatuh, banyak weton wage menjadi lebih sederhana dalam berharap. Mereka tidak lagi memaksa hidup untuk sesuai keinginan, melainkan mendengarkan arah yang terasa paling masuk akal. Dan disitulah momentum mulai mengalir. Tanda pertama muncul dalam bentuk kesempatan yang dulu tidak menarik perhatian.
Tawaran kecil, pekerjaan sederhana, atau ide yang sebelumnya dianggap remeh, tiba-tiba terasa pantas dicoba. Tidak ada keyakinan besar, hanya dorongan tenang yang berkata, "Coba saja." Anehnya, langkah kecil ini jarang berujung buntu. Momentum berikutnya hadir melalui pertemuan yang tepat. Bukan orang hebat, bukan pula penyelamat, melainkan individu biasa yang membuka sudut pandang baru. Obrolan singkat, saran ringan, atau kerjasama sederhana menjadi pemicu perubahan arah hidup. Leluhur menyebutnya sebagai temu waktu, bertemu di waktu yang tepat. Penarik momentum ini juga bekerja dengan cara mengurangi hambatan. Hal-hal yang dulu terasa sulit, kini menjadi lebih ringan. Bukan karena kemampuan meningkat drastis, melainkan karena arah sudah selaras. Usaha yang sebelumnya seret mulai bergerak, masalah yang rumit menemukan jalan keluar tanpa drama. Semua terasa mengalir, meski perlahan. Namun ada satu syarat penting agar momentum ini terus bekerja, keberanian untuk bergerak saat jalannya masih kecil. Banyak orang menunggu keyakinan penuh baru melangkah. Weton Wage yang berhasil justru melangkah dengan ragu namun konsisten. Momentum tidak tumbuh dari keyakinan besar, melainkan dari keputusan kecil yang diulang dengan sabar. Leluhur Jawa memperingatkan, penarik momentum akan melemah jika pemilik Weton Wage kembali terburu-buru. Saat ambisi lama muncul, saat keinginan untuk cepat diakui menguasai pikiran, aliran ini bisa tersendat. Bukan karena ditarik kembali, tetapi karena manusia itu sendiri keluar dari irama. Di fase ini, banyak Weton Wage mulai merasakan perubahan yang membuat orang sekitar heran. Hidup mereka belum mewah, namun stabil. Belum kaya, namun tenang. Dan dari ketenangan itulah, keberanian tumbuh secara alami. Mereka tidak lagi takut mencoba, karena sudah pernah jatuh dan selamat. Penarik momentum bukanlah penjaga yang memberi hadiah. Ia adalah penjaga yang mengatur waktu. Ia memastikan bahwa setiap langkah bertemu dengan peluangnya, setiap usaha bertemu dengan jalannya. Dan ketika momentum sudah cukup kuat, perubahan yang dulu terasa mustahil mulai tampak nyata di depan mata. Disinilah banyak Weton Wage menyadari satu hal penting. Hidup tidak berubah karena loncatan besar, melainkan karena gerak kecil yang tidak berhenti. Dan saat momentum telah terkumpul, satu langkah lagi bisa mengubah segalanya. Karena setelah ini, rezeki tidak lagi datang untuk menahan jatuh, melainkan mulai datang untuk menaikkan. Ketika momentum sudah terkumpul, hidup pemilik Weton Wage memasuki fase yang sering membuat mereka sendiri tidak percaya. Bukan karena tiba-tiba kaya raya, melainkan karena rezeki mulai datang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Apa yang dulu terasa mustahil, kini perlahan menjadi nyata, tanpa suara keras, tanpa pengumuman besar. Rezeki ini jarang datang sebagai hadiah langsung. Ia hadir dalam bentuk peluang yang tepat sasaran. Usaha kecil yang dulu diremehkan mulai mendatangkan hasil stabil. Pekerjaan yang sebelumnya dianggap sementara justru berkembang menjadi sumber penghidupan utama. Bahkan ada yang menerima kepercayaan besar dari orang lain, padahal sebelumnya nyaris tidak diperhitungkan. Yang membuat fase ini terasa tidak masuk akal adalah ketepatan waktunya. Setiap rezeki datang tepat ketika dibutuhkan, seolah sudah disejadwalkan. Ketika modal hampir habis, datang pesanan besar. Saat kelelahan melanda, muncul dukungan yang menguatkan. Ketika hampir berhenti, ada hasil yang membuat bertahan terasa masuk akal kembali. Leluhur Jawa percaya ini bukan kebetulan. Ini adalah balasan kesabaran yang tertunda. Semua kebaikan kecil, semua usaha yang dulu tidak dihargai, kini kembali dalam bentuk yang lebih matang. Rezeki ini tidak liar, ia terukur, stabil, dan perlahan membangun rasa aman yang selama ini sulit dirasakan oleh Weton Wage. Menariknya, banyak pemilik Weton Wage merasa rezeki ini datang dari arah yang tidak mereka kejar. Bukan dari ambisi lama, melainkan dari jalur yang terbentuk secara alami. Orang-orang yang dulu hanya sekadar kenalan, kini menjadi mitra. Kesempatan yang dulu ditolak, kini kembali dengan posisi yang lebih baik. Seolah hidup memberi kesempatan kedua.
namun dengan syarat jangan ulangi kesalahan lama. Di fase ini, kepercayaan diri weton wage mulai pulih, namun tidak seperti kepercayaan diri yang meledak-ledak. Ia tenang, waspada, dan penuh perhitungan. Mereka masih ingat rasanya jatuh, masih ingat malam-malam penuh keraguan. Justru ingatan itulah yang membuat mereka tidak gegabah dalam mengelola rezeki yang datang. Namun fase ini juga membawa ujian baru. Saat rezeki mulai mengalir, godaan untuk cepat naik muncul kembali. Keinginan membuktikan diri, membeli pengakuan atau mengejar status mulai berbisik. Leluhur selalu mengingatkan, rezeki yang datang setelah kesabaran adalah titipan, bukan milik sepenuhnya. Cara memperlakukannya akan menentukan apakah alirannya akan berlanjut atau berhenti. Banyak weton wage yang berhasil melewati fase ini justru memilih hidup lebih sederhana. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena mengerti nilai kestabilan. Mereka tidak lagi mengejar ramai, melainkan aman. Tidak lagi mengejar pujian, melainkan keberlanjutan. Dari sinilah kekayaan yang sesungguhnya mulai terbentuk. Rezeki yang datang tidak masuk akal ini bukan akhir cerita. Ia adalah tanda bahwa pintu sudah terbuka. Namun di balik pintu itu, ada satu penjaga terakhir yang paling menentukan. Penjaga yang tidak lagi menguji kesabaran atau ketahanan, melainkan kesadaran. Karena ketika hidup mulai naik, yang paling berbahaya bukan kekurangan, melainkan lupa diri. Dan disinilah ujian sesungguhnya menanti. Ketika rezeki mulai mengalir dan hidup terasa lebih ringan, ujian pemilik weton wage belum benar-benar selesai. Justru di titik inilah penjaga kelima mulai bekerja. Penjaga yang tidak melindungi dari kejatuhan, tidak pula menarik rezeki, melainkan menjaga kesadaran. Ia adalah penjaga paling sunyi, namun paling menentukan arah akhir hidup seseorang. Penjaga kesadaran tidak bekerja melalui kejadian besar. Ia hadir dalam bentuk pikiran-pikiran kecil yang muncul diam-diam. Rasa bangga yang samar, keinginan untuk diakui, dan dorongan untuk membuktikan bahwa penderitaan masa lalu memang pantas diganti dengan kelebihan hari ini. Semua itu tampak wajar, namun disitulah bahayanya bermula. Leluhur Jawa percaya, saat seseorang mulai naik, ia cenderung lupa pada jalan yang membesarkannya. Kesabaran yang dulu dijaga perlahan diganti dengan keinginan serba cepat. Kerendahan hati yang dulu menjadi kekuatan berubah menjadi kepercayaan diri berlebihan. Tanpa disadari, kesadaran mulai tergelincir. Penjaga kesadaran tidak menghentikan langkah, ia hanya mengurangi peringatan. Firasat yang dulu kuat, kini samar. Rasa tidak nyaman yang dulu jelas, kini mudah diabaikan. Pemilik weton wage masih merasa aman, padahal ia sedang berjalan tanpa kompas. Inilah fase paling berbahaya, karena semuanya tampak baik-baik saja. Banyak weton wage mulai mengubah cara pandang terhadap orang lain. Mereka yang dulu disejajarkan, kini dipandang lebih rendah. Mereka yang dulu membantu, mulai dilupakan. Bukan karena niat jahat, melainkan karena lupa rasa. Leluhur selalu mengingatkan, lupa rasa adalah awal dari jatuh yang sesungguhnya. Penjaga kesadaran bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kembali siapa diri kita sebenarnya. Ketika seseorang masih ingat asal-usulnya, cermin itu jernih. Namun ketika ego mengambil alih, pantulan menjadi kabur. Keputusan mulai melenceng, pilihan mulai didorong oleh gengsi, bukan kebutuhan. Namun penjaga ini juga memberi kesempatan. Ia tidak langsung menarik semuanya. Ia menunggu, memberi ruang agar pemilik weton wage menyadari perubahan sikapnya sendiri. Apakah ia masih bersyukur? Apakah ia masih berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan besar? Apakah ia masih mau mendengar nasihat atau merasa sudah cukup tahu? Di fase ini sering muncul peristiwa kecil yang sebenarnya adalah peringatan.
kesalahpahaman ringan, kerugian kecil, atau kegagalan yang tampak sepele. Jika disadari, ini bisa menjadi pengingat untuk kembali rendah hati. Namun jika diabaikan, peringatan akan datang dengan cara yang lebih keras. Leluhur Jawa percaya, penjaga kesadaran tidak pernah benar-benar pergi, namun ia bisa mundur selangkah. Dan ketika itu terjadi, manusia akan merasakan sendiri akibat dari pilihannya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Pada titik ini, pemilik weton wage berada di persimpangan yang sangat sunyi. Tidak ada suara yang memaksa, tidak ada tanda besar yang jelas, hanya satu pertanyaan yang terus mengendap di batin. Apakah aku masih orang yang sama seperti sebelum semua ini datang? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Karena setelah kesadaran diuji, hidup tidak lagi memperingatkan dengan lembut. Ia akan menyentak. Inilah fase yang paling ditakuti dalam perjalanan hidup pemilik weton wage. Bukan karena penuh teror, bukan karena datang dengan tanda besar, melainkan datang dalam diam. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai momen ketika penjaga mundur selangkah. Bukan pergi, namun berhenti melindungi secara aktif. Saat itu terjadi, hidup terasa tetap berjalan normal. Tidak ada musibah besar di awal, tidak ada peringatan keras. Justru semuanya tampak baik-baik saja. Namun perlahan, satu demi satu hal mulai tidak berjalan sesuai harapan. Keputusan yang dulu terasa tepat, kini berujung salah. Orang yang dipercaya mulai mengecewakan. Usaha yang terlihat aman mendadak goyah. Inilah yang membuat fase ini begitu berbahaya. Karena pemilik weton wage sering terlambat menyadari bahwa yang berubah bukan keadaan, melainkan perlindungan yang tidak lagi berada di depan. Mereka mulai menanggung sepenuhnya akibat dari setiap pilihan, tanpa bantalan, tanpa penahan. Leluhur percaya, penjaga mundur selangkah bukan untuk menghukum. Ia mundur karena manusia perlu belajar satu hal terakhir, tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Selama ini, banyak kesalahan besar tertahan, banyak keputusan keliru dibelokkan. Kini semuanya dibiarkan berjalan apa adanya. Di titik ini, banyak weton wage mengalami sentakan batin yang keras. Bisa berupa kerugian yang menyadarkan, kegagalan yang memalukan, atau kehilangan kepercayaan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Rasa sakitnya berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menusuk harga diri. Sentakan ini sering datang tepat di saat seseorang merasa sudah aman, dan disitulah pelajarannya paling terasa. Ego runtuh, keyakinan palsu hancur, semua pencapaian terasa rapuh. Weton wage dipaksa menatap cermin dan melihat dirinya tanpa pelindung apapun. Ada dua kemungkinan di fase ini. Pertama, seseorang memilih marah, menyalahkan nasib, orang lain, bahkan Tuhan. Mereka yang memilih jalan ini biasanya jatuh lebih dalam, karena tidak mau melihat kesalahannya sendiri. Penjaga tetap mundur. Pelajaran diulang dengan cara yang lebih keras. Kemungkinan kedua, dan inilah yang paling jarang, pemilik weton wage berhenti melawan. Ia diam. Ia merenung. Ia mengakui bahwa ada sikap yang berubah, ada rasa yang terlupakan, dan ada nilai yang ditinggalkan. Tangisan yang keluar bukan karena takut miskin, melainkan karena takut kehilangan diri sendiri. Di momen inilah, sentakan berubah menjadi pencerahan. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena kesadaran kembali pulang. Leluhur menyebutnya sebagai eling lan waspodo, ingat dan sadar, saat manusia kembali menempatkan dirinya dengan benar di hadapan hidup. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang halus bergerak kembali. Bukan keberuntungan, bukan kemudahan, melainkan ketepatan. Penjaga tidak langsung kembali ke depan, namun ia berhenti menjauh. Dan bagi pemilik weton wage yang peka, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa jalan masih terbuka. Karena sentakan terbesar dalam hidup bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Dan setelah seseorang benar-benar terbangun, hidup tidak lagi mempermainkannya. Ia akan mengujinya dengan cara yang lebih dewasa.
Setelah sentaan keras yang mengguncang batin, pemilik weton wage yang mampu bertahan akan memasuki fase yang sangat berbeda. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada keajaiban instan. Yang ada justru keheningan yang jujur. Sebuah ketenangan yang tidak datang dari keberhasilan, melainkan dari penerimaan. Di fase ini, banyak weton wage mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menuntut hidup agar berubah, tanpa benar-benar mendengarkan apa yang ingin diajarkan. Sentaan sebelumnya membuka mata bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya keadaan, tetapi cara memandang diri sendiri dan dunia. Kesadaran ini tidak datang dengan bangga, melainkan dengan rasa rendah hati yang dalam. Kesadaran yang dimaksud leluhur bukan sekedar tahu mana yang salah dan benar. Ia adalah keberanian untuk mengakui kekurangan, tanpa mencari pembenaran. Weton wage mulai melihat kembali perjalanan hidupnya, pengorbanan yang tulus, kesabaran yang hampir habis, dan sikap-sikap kecil yang perlahan berubah tanpa disadari. Semua dilihat apa adanya, tanpa menyalahkan, tanpa menutupi. Disinilah sesuatu yang lama hilang mulai kembali. Kepekaan batin, firasat yang dulu samar, perlahan terasa lagi. Rasa cukup yang dulu tertutup ambisi kembali muncul. Pemilik weton wage tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Mereka hanya ingin hidup berjalan lurus, tidak melenceng dari nilai yang diyakini. Leluhur Jawa percaya, ketika kesadaran kembali pulang, penjaga yang sempat mundur tidak perlu dipanggil. Ia akan mendekat dengan sendirinya, bukan dengan perlindungan berlebihan, melainkan dengan keseimbangan. Hidup mungkin belum sepenuhnya mudah, tetapi tidak lagi terasa kejam. Masalah datang, namun bisa dihadapi dengan kepala dingin. Di fase ini, banyak weton wage mulai merasakan perubahan kecil namun konsisten. Hubungan yang membaik, keputusan yang lebih tepat, dan rezeki yang kembali mengalir meski tidak berlebihan. Semuanya terasa selaras, seolah hidup dan batin berjalan di jalur yang sama. Tidak ada lonjakan drastis, namun ada kepastian yang menenangkan. Yang paling terasa adalah perubahan di dalam diri. Weton wage menjadi lebih selektif, bukan hanya dalam memilih jalan, tetapi juga dalam memilih sikap. Mereka tidak lagi mudah terpancing ego, tidak lagi merasa harus selalu menang. Mereka belajar bahwa menjaga kesadaran jauh lebih penting daripada mengejar pengakuan. Kesadaran ini juga membawa satu pelajaran besar. Ada hal-hal yang memang harus dilepas agar ruang baru terbuka. Dan ketika dilepaskan dengan ikhlas, hidup justru memberi pengganti yang lebih sesuai. Leluhur menyebut fase ini sebagai mulih marang asal, kembali ke jati diri. Saat manusia tidak lagi berperang dengan hidupnya sendiri, saat doa kembali sederhana, saat usaha kembali jujur, dan saat rezeki kembali menjadi amanah, bukan beban. Kesadaran yang mengembalikan segalanya bukan berarti hidup tanpa ujian. Namun bagi pemilik weton wage yang telah sampai di titik ini, ujian tidak lagi menakutkan. Karena mereka tahu satu hal pasti, selama kesadaran dijaga, jalan tidak akan benar-benar tertutup. Dan dari sinilah makna sejati kekayaan mulai terlihat. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang tidak lagi kehilangan diri sendiri. Setelah melalui jatuh bangun, ujian batin, dan kembalinya kesadaran, pemilik weton wage mulai memahami satu pelajaran yang tidak diajarkan oleh dunia. Kekayaan bukan sekedar angka, melainkan keadaan jiwa. Leluhur Jawa sejak dahulu telah mengingatkan, harta yang tidak disertai ketenangan hanya akan menjadi beban yang mempercepat kelelahan hidup. Di titik ini, cara pandang weton wage terhadap kekayaan berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi melihat harta sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan hidup. Uang bukan lagi simbol pembuktian, tetapi sarana agar hidup bisa berjalan aman, bermartabat, dan tidak menyusahkan orang lain. Kesadaran inilah yang membuat kekayaan mereka terasa berbeda, lebih tenang, lebih stabil.
Leluhur Jawa mengajarkan konsep cukup lan migunani, cukup dan bermanfaat. Cukup berarti tidak kekurangan, tidak berlebihan. Bermanfaat berarti keberadaan kita membawa kebaikan, bukan kerugian. Banyak weton wage yang setelah melalui fase berat hidupnya justru memilih gaya hidup sederhana meski mampu. Bukan karena takut miskin, melainkan karena mengerti nilai ketentraman. Kekayaan sesungguhnya juga tercermin dari ketahanan saat kehilangan. Pemilik weton wage yang latang tidak lagi hancur ketika rezeki menurun atau usaha melambat. Mereka tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh kondisi sementara. Inilah kekayaan batin yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Menariknya, saat seseorang tidak lagi terobsesi mengejar kekayaan, justru rezeki cenderung lebih setia. Ia datang tanpa dikejar, bertahan tanpa dipaksa. Leluhur percaya, rezeki memiliki sifat seperti tamu. Ia betah di rumah yang tenang, bukan di rumah yang penuh kegelisahan dan ketamakan. Di fase ini, banyak weton wage mulai memberi makna pada apa yang mereka miliki. Usaha tidak lagi sekedar mencari untung, tetapi juga memberi lapangan bagi orang lain. Pekerjaan tidak lagi hanya soal gaji, tetapi juga kebermanfaatan. Hubungan sosial dijaga bukan karena kepentingan, melainkan karena rasa hormat. Kekayaan sesungguhnya juga tercermin dari kebebasan batin. Bebas dari iri terhadap pencapaian orang lain, bebas dari rasa rendah diri ketika dibandingkan, bebas dari keinginan untuk selalu terlihat berhasil. Kebebasan ini tidak datang dari harta, tetapi dari penerimaan diri yang utuh. Leluhur Jawa percaya, orang yang benar-benar kaya adalah orang yang tidak diperbudak oleh apa yang dimilikinya. Ia bisa menggunakan harta tanpa kehilangan arah. Ia bisa menikmati tanpa lupa asal-usul, dan ia bisa memberi tanpa merasa lebih tinggi. Bagi pemilik weton wage, pemahaman ini adalah puncak kedewasaan hidup. Mereka tidak lagi bertanya, kapan aku akan kaya? Melainkan, apakah hidupku sudah cukup berarti? Dari pertanyaan inilah, kekayaan sejati menemukan tempatnya. Karena pada akhirnya, harta bisa dicari, jabatan bisa diraih, namun ketenangan jiwa hanya datang kepada mereka yang telah berdamai dengan hidupnya sendiri. Dan itulah kekayaan yang tidak pernah diajarkan oleh dunia, namun diwariskan dengan sunyi oleh para leluhur. Di penghujung perjalanan ini, leluhur tidak lagi berbicara tentang penjaga, weton atau rezeki. Mereka berbicara tentang manusia itu sendiri, tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya ketika tidak ada lagi yang bisa disalahkan dan tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Pesan terakhir untuk pemilik weton wage sangat sederhana, namun sering diabaikan. Jangan pernah meninggalkan dirimu sendiri demi apapun. Leluhur percaya, banyak manusia tersesat bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu jauh meninggalkan jati dirinya. Mengejar pengakuan, mengejar kekayaan, mengejar rasa aman, hingga lupa bahwa semua itu seharusnya datang sebagai hasil, bukan tujuan. Ketika tujuan hidup bergeser, disitulah keseimbangan mulai runtuh. Weton wage dikenal sebagai pribadi yang kuat menahan beban. Namun leluhur mengingatkan, kekuatan sejati bukan pada seberapa lama seseorang bertahan dalam penderitaan, melainkan seberapa cepat ia sadar saat hidup mulai menjauh dari nilai yang diyakini. Bertahan tanpa arah hanya akan melelahkan jiwa. Pesan berikutnya adalah tentang kejujuran batin. Leluhur menekankan bahwa tidak ada penjaga, doa atau usaha apapun yang bisa bekerja jika hati penuh kepalsuan. Bukan kepalsuan pada orang lain, melainkan pada diri sendiri. Mengatakan aku baik-baik saja saat batin terluka, atau aku ikhlas saat hati penuh amarah, itulah kebohongan yang paling mahal harganya. Leluhur juga mengingatkan agar pemilik weton wage tidak silau oleh pencapaian. Apapun yang dimiliki hari ini bisa hilang esok hari. Namun sikap hidup akan selalu tertinggal sebagai jejak. Karena itu, jaga cara bicara, cara memperlakukan orang lain, dan cara mengambil keputusan. Semua itu adalah tabungan tak terlihat yang suatu hari akan kembali dalam bentuk yang tidak terduga. Pesan terakhir ini tidak mengancam, tidak pula menakut-nakuti. Justru sebaliknya, ia menenangkan. Leluhur ingin weton wage hidup tanpa rasa takut berlebihan pada masa depan. Selama niat dijaga, usaha dilakukan dengan jujur,
dan hati tidak sombong saat diberi. Hidup akan selalu memberi jalan, meski tidak selalu lurus. Di titik ini, tidak ada lagi rahasia besar yang perlu diungkap. Semua kembali pada satu pilihan sederhana. Apakah kita ingin hidup sekadar berhasil atau hidup dengan arti? Karena keberhasilan bisa menghilang, namun hidup yang penuh arti akan selalu meninggalkan cahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan jika suatu hari Anda merasa lelah, merasa sendiri atau merasa hidup kembali menguji, ingatlah satu pesan leluhur ini. Selama Anda tidak meninggalkan diri Anda sendiri, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Itulah akhir dari pesan ini. Bukan sebagai penutup, melainkan sebagai pengingat yang bisa Anda bawa pulang dalam diam. Setiap perjalanan hidup selalu menyisakan pelajaran. Dan kisah tentang weton wage ini bukan untuk diyakini secara buta, melainkan untuk direnungkan dengan bijaksana. Apapun latar belakang Anda, pada akhirnya hidup selalu menuntut satu hal yang sama. Kesadaran untuk mengenali diri sendiri, menjaga sikap, dan melangkah dengan niat yang lurus. Jika ada bagian dari cerita ini yang terasa dekat dengan pengalaman Anda, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cara semesta mengingatkan agar kita lebih peka terhadap arah hidup yang sedang dijalani. Tidak untuk menakut-nakuti, tidak pula untuk menggurui, tetapi sebagai pengingat agar kita tidak lupa bersyukur saat diberi dan tidak putus asa saat diuji. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah kearifan leluhur Nusantara yang penuh makna. Jika cerita ini memberi manfaat, silahkan tekan tombol suka, bagikan kepada orang terdekat, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal konten berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi jalan yang terang, hati yang tenang, dan rizki yang membawa keberkahan.